Tak ada hal yang berjalan tanpa masalah. Belum genap setahun menjalankan roda kepemimpinan di ibu kota, Anies kemudian harus berjalan satu kaki. Pasalnya, sang wakil, Sandiaga Uno mengundurkan diri pada Agustus tahun 2018 untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Kemudian, posisi Sandiaga digantikan kader Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara pada tanggal 15 April tahun 2020. Kontroversi Anies Baswedan selama menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota tidaklah mudah. Setiap gerak-gerik Anies selalu diawasi warga. Kontroversi pun tak lepas dari kepemimpinan Anies. Berikut beberapa kontroversi yang dimilikinya. 1. Normalisasi vs naturalisasi. Kontroversi yang paling ramai dibicarakan adalah pengendalian banjir ibu kota. Saat awal menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota, Anies dengan berani mengubah istilah normalisasi menjadi naturalisasi. Anies pertama kali memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengendalian banjir ibu kota pada tanggal 7 Februari tahun 2018. Istilah tersebut menggantikan istilah yang kerap dipakai sebelumnya, yakni normalisasi sungai sebagai upaya mengembalikan Kali Ciliwung seperti sedia kala. Anies juga menerbitkan Peraturan Gubernur Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Di dalam aturan itu, naturalisasi dimaknai sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi. Selain itu, naturalisasi yang dimaksud Anies adalah upaya menghidupkan ekosistem sungai dan penjernihan sehingga dapat dijadikan habitat bagi hewan. Peraturan yang ditetapkan Anies tersebut menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan penegasan kembali melalui Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 2. Stop reklamasi di Teluk Jakarta. Seolah tak gentar dengan cibiran warga, Anies kembali membuat kontroversi dengan mengumumkan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta pada tanggal 26 September tahun 2018. Penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta dilakukan dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun, salah satunya Pulau M. Izin 13 pulau itu dicabut karena para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka. Surat Keputusan (SK) Anies terkait pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M digugat oleh PT Manggala Krida Yuda pada tanggal 27 Februari tahun 2019. Berbeda dengan 13 pulau yang belum dibangun, izin reklamasi di 4 pulau lainnya tidak dicabut. 4 pulau itu yakni Pulau C, D, G, dan N. Anies tidak mencabut izin ke-4 pulau itu dengan alasan sudah telanjur dalam proses pembangunan. Anies memastikan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Prestasi tertinggi selama menjabat Gubernur DKI Jakarta kendati memiliki kontroversi, kepemimpinan Anies juga tak lepas dari prestasi. Baru-baru ini, Jakarta sukses meraih penghargaan sebagai Sustainable Transport Award, STA 2021. Penilaian kota-kota yang mengikuti ajang STA dilakukan oleh komite juri yang terdiri dari beberapa lembaga internasional seperti Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Pada ajang tersebut, Jakarta berhasil mengalahkan 27 kota lainnya yang juga mengikuti ajang STA, salah satunya adalah San Francisco. Padahal tahun lalu, Jakarta hanya mampu mendapatkan juara 2 pada ajang yang sama. Jakarta juga menjadi satu-satunya kota di wilayah Asia Tenggara yang mendapat predikat juara pada ajang STA sebab mengalami peningkatan jumlah pengguna transportasi publik di ibu kota selama 1 tahun terakhir. Peningkatan penggunaan transportasi publik di ibu kota dibuktikan pada Februari tahun 2020 lalu fasilitas umum Transjakarta dapat mencapai rekor 1 juta pelanggan harian. Terlebih, walaupun tengah menghadapi pandemi, Transjakarta tetap beroperasi dengan mengutamakan protokol kesehatan.
Intermoda antara transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta juga dinilai memudahkan mobilitas antar penumpang.